Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 5. Dan pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai pengaruh pertumbuhan industri di modern Cikande terhadap ketahanan pangan di wilayah tersebut. Modern Cikande merupakan salah satu kawasan industri yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ekspansi lahan industri, peningkatan jumlah pabrik, serta bertambahnya aktivitas produksi memang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Namun, di balik dampak tersebut terdapat isu penting yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana perkembangan industri ini memengaruhi ketahanan pangan masyarakat sekitar. Salah satu aspek yang menjadi fokus penelitian kami adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Perubahan penggunaan lahan inilah yang berpotensi memengaruhi rantai produksi pangan di wilayah Cikande. Dengan adanya fakta bahwa ribuan hektar lahan pertanian telah berubah menjadi kawasan industri, penting bagi kita untuk memahami bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menelusuri lebih jauh dampak industri terhadap ketahanan pangan di modern Cikande melalui video ini. Alih fungsi lahan adalah konversi lahan dari fungsi aslinya seperti dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Di Cikande, Kabupaten Serang, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri sangat dominan, didorong oleh faktor-faktor seperti pengalaman dan rendahnya pendapatan dari usaha tani yang signifikan memengaruhi luas lahan yang dikonversi. Perubahan ini membawa dampak signifikan, terutama dampak sosioekonomi, seperti berkurangnya luas lahan pertanian produktif, perubahan mata pencarian petani, dan perubahan struktur ekonomi lokal. Pertumbuhan industri di Kabupaten Serang, Banten didominasi oleh sektor industri pengolahan pada periode 2015 sampai 2019. Menjadikannya pendorong utama perekonomian lokal dan sumber lapangan kerja menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang di 2024. Meskipun demikian, Kabupaten Serang tetap mempertahankan peran sebagai lumbung pangan lokal, seperti yang terlihat pada produktivitas pertanian signifikan di kawasan Cikande, meskipun terjadi alih fungsi lahan menjadi kawasan industri. Kondisi ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan perlunya konservasi fungsi lahan pertanian. Keseimbangan ini menuntut adanya kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu melestarikan fungsi pertanian untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan perencanaan daerah. Kabupaten Serang di kawasan Cikande menghadapi tantangan serius terhadap ketahanan pangan lokal akibat percepatan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman. Data dari BPN menunjukkan penyusutan luas lahan baku sawah di Banten secara keseluruhan sekitar 5%, dengan Serang menyumbang kehilangan 2.000 hingga 3.000 hektar, terutama karena pengembang sering mengabaikan rencana tata ruang wilayah untuk pembangunan perumahan dan pergudangan. Dinamika ini diperburuk oleh peningkatan populasi urban, menciptakan konflik antara pertumbuhan ekonomi industrialisasi dan keberlanjutan pertanian. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang tegas seperti intensifikasi lahan sawah existing atau penegakan RT/RW, produktivitas lumbung pangan lokal akan terancam, berpotensi meningkatkan ketergantungan impor pangan dan memperburuk vulnerabilitas food security masyarakat Cikande yang terus bertambah. Urbanisasi yang pesat di Kabupaten Serang termasuk kawasan Cikande memicu tekanan ganda terhadap lingkungan dan ketahanan pangan. Peningkatan permintaan lahan untuk industri dan perumahan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian yang secara langsung menurunkan kapasitas produksi pangan lokal. Secara global, laju urbanisasi memperburuk situasi karena turut memperbesar emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia yang pada akhirnya mempercepat perubahan iklim. Perubahan iklim ini semakin meningkatkan kerentanan kawasan seperti Cikande terhadap banjir dan kekeringan, yang mengancam hasil pertanian dan kualitas tanah.
Untuk mengatasi tantangan ini yang sejalan dengan strategi mitigasi nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025, Kabupaten Serang wajib mengintegrasikan perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim dan urbanisasi demi menjamin keberlanjutan produksi pangan seraya mendukung pertumbuhan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Cikande menciptakan dinamika yang cukup kompleks, terutama dalam konteks ketahanan pangan lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, area sawah memang tidak hilang secara tiba-tiba, tetapi penurunannya mulai terasa. Pola ini sejalan dengan berbagai kajian nasional yang menyebutkan bahwa alih fungsi masif bisa menurunkan produksi padi sekitar 15-30%. Di Cikande sendiri, tanda-tandanya terlihat dari berkurangnya intensitas tanam dan ketidakpastian status lahan yang dialami petani, sehingga masyarakat mulai bergeser ke ketergantungan pada pasokan pangan dari luar wilayah. Menariknya, efek alih fungsi ini tidak sama bagi semua kelompok. Bagi masyarakat non-petani, terutama setelah hadirnya kawasan industri modern Cikande, peluang ekonomi justru meningkat. Bagaimana sih Ibu melihat perubahan lingkungan di sekitar modern Cikande ini sejak kawasan industri berkembang pesat? Wah, menguntungkan lah. Menguntungkan ada industri di modern. Kita bisa usaha kan. Terus menurut Ibu itu apakah industri membawa lebih banyak manfaat atau justru masalah bagi masyarakat sekitar, Bu? Manfaat lah. Manfaatnya Bu, contohnya seperti Ibu bisa berdagang gitu ya, Bu. Ibu merasa kualitas hidup meningkat atau menurun setelah ada kawasan industri? Berarti meningkat ya Bu ya? Meningkat, bisa umroh dari hasil jualan dikasih barokah sama Allah. Narasumber menceritakan bahwa usaha kecil seperti sarling atau pedagang keliling jadi jauh lebih menguntungkan. Bahkan, ia juga mengatakan peningkatan pendapatannya cukup untuk membiayai perjalanan umroh. Dari sisi akses pangan pun, masyarakat umum merasa tidak kesulitan karena pasokan dari pasar modern dan pedagang lokal tetap stabil. Sebaliknya, petani menghadapi situasi yang jauh lebih tidak pasti. Ada petani yang menceritakan bahwa sawah yang ia garap sebenarnya milik perusahaan. Kalau menurut Bapak, gimana sih perubahan lahan di sekitar sini tuh? Apa mempengaruhi aktivitas petani Bapak? Enggak, punya PT tanahnya. Punya PT. Dan cuma tanam padi aja gitu. Apakah Bapak merasakan perubahan harga bahan pangan atau atas kebutuhan pokoknya itu semakin sulit atau semakin mudah gitu? Ya kalau sulit sih sulit, kalau pangan Jadi ia tidak punya jaminan masa depan lahan tersebut. Pihak perusahaan hanya memintanya tetap menanam sambil menunggu keputusan penggunaan lahan berikutnya. Walaupun pangan mudah diakses, kenaikan harga membuatnya semakin tertekan. Apalagi pendapatannya tidak stabil karena lahan tidak lagi bisa diandalkan sebagai sumber produksi langsung. Analisis sebelum dan sesudah ekspansi industri menunjukkan hal yang konsisten. Pendapatan kelompok non-petani naik, sementara basis produksi pangan lokal melemah. Ini berpotensi menurunkan ketahanan pangan jangka panjang, terutama dari sisi keterjangkauan dan stabilitas harga. Faktor kebijakan juga berperan besar. Pemerintah daerah memang mendorong investasi industri, tetapi regulasi pengendalian alih fungsi lahan masih lemah. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Serang tahun 2025 menyebutkan bahwa sekitar 3.000 hektar sawah telah dialihfungsikan menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur. Selain itu, terdapat kasus alih fungsi aset air seperti Situ Ranca Gede Jakung yang dialihkan menjadi bagian dari kawasan industri modern Cikande dengan nilai proyek sekitar 1 triliun rupiah mencakup area sekitar 25 hektar. Secara keseluruhan, alih fungsi lahan di Cikande menghasilkan kondisi yang dualistik. Masyarakat umum menikmati manfaat ekonomi dan akses pangan yang tetap mudah, sementara petani menghadapi ketidakpastian lahan, pendapatan yang rapuh,
dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Untuk mengatasi persoalan alih fungsi lahan di Cikande, diperlukan strategi yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan perlindungan terhadap sektor pertanian. Pemerintah daerah harus memperkuat regulasi tata ruang, termasuk menetapkan zona perlindungan sawah produktif, transparansi status lahan, dan pengawasan ketat agar alih fungsi tidak berlangsung tanpa kajian dampak pangan. Solusi lain adalah memperkuat dukungan kepada petani melalui skema kontrak yang jelas antara perusahaan dan penggarap, akses pembiayaan, pembelian hasil panen yang terjamin, serta pelatihan pertanian modern agar produksi tetap optimal meskipun area sawah menyusut. Selain itu, memperbaiki sistem distribusi pangan lokal misalnya dengan membangun gudang cadangan, stabilisasi harga, dan memperkuat peran bulog daerah akan menjaga keterjangkauan pangan bagi petani yang pendapatannya fluktuatif. Dengan pendekatan ini, kawasan industri tetap bisa tumbuh, masyarakat non-petani tetap memperoleh manfaat ekonomi, dan petani tidak kehilangan masa depan serta tetap menjadi penopang ketahanan pangan yang berkelanjutan. Yang nyetir aus.